lewat jalur perang Amerika siap perang nuklir dengan Rusia. Dunia terkejut dengan pengumuman resmi dari Gedung Putih yang menyatakan kesiapan Amerika Serikat untuk menghadapi Rusia dalam konfrontasi nuklir. Pengumuman ini merupakan klimaks dari meningkatnya ketegangan antara kedua negara adidaya selama beberapa bulan terakhir. Dengan adanya perkembangan ini, ancaman perang nuklir kembali menghantui keamanan global, mengingat dampaknya yang berpotensi menghancurkan peradaban. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Rusia telah meningkat tajam setelah serangkaian insiden yang melibatkan kedua negara. Dimulai dari tuduhan spionase, serangan siber, hingga konflik militer di perbatasan Ukraina yang semakin memperparah hubungan bilateral mereka. Masing-masing negara saling menuduh terlibat dalam tindakan provokatif dan melanggar kesepakatan internasional. Dalam beberapa bulan terakhir, penempatan senjata strategis di dekat perbatasan masing-masing negara dan latihan militer skala besar telah memperburuk situasi. Ketika negosiasi diplomatik gagal mencapai kesepakatan, Gedung Putih memutuskan untuk mengumumkan kesiapan mereka menghadapi kemungkinan perang nuklir dengan Rusia. Presiden Amerika Serikat John Hamilton dalam pidato yang disiarkan langsung dari Gedung Putih menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan ragu untuk menggunakan kekuatan nuklir jika Rusia melanjutkan agresinya. Kami tidak mencari konfrontasi, tetapi kami siap mempertahankan kepentingan nasional kami dengan segala cara yang diperlukan, tegas Presiden Hamilton. Rusia telah menunjukkan sikap yang tidak bertanggung jawab dan dunia harus tahu bahwa Amerika Serikat siap untuk bertindak demi melindungi perdamaian global. Pernyataan ini datang setelah pertemuan darurat Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat yang membahas strategi militer dalam menghadapi ancaman Rusia. Meskipun demikian, Hamilton menekankan bahwa diplomasi masih menjadi pilihan utama dan berharap Rusia akan kembali ke meja perundingan untuk mencari solusi damai. Pengumuman ini segera mendapat perhatian luas dari komunitas internasional. Negara-negara anggota NATO menyatakan dukungan mereka terhadap Amerika Serikat, sementara Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, mengutuk tindakan Rusia yang dianggapnya sebagai provokasi yang tidak dapat diterima. Namun beberapa negara termasuk Tiongkok dan India menyerukan agar kedua belah pihak menahan diri dan mencari solusi diplomatik. PBB mengadakan pertemuan darurat Dewan Keamanan untuk membahas langkah-langkah pencegahan krisis yang lebih luas dan menghindari eskalasi konflik yang lebih parah. Para ahli memperingatkan bahwa perang nuklir antara Amerika Serikat dan Rusia akan memiliki konsekuensi yang mengerikan bagi dunia. Selain dampak langsung dari ledakan nuklir yang dapat menyebabkan kehancuran massal, radiasi yang menyebar dapat merusak lingkungan dan kesehatan manusia dalam jangka panjang. Perang nuklir juga berpotensi memicu ketidakstabilan politik global dan krisis ekonomi yang luas. Dampak dari konflik nuklir tidak hanya terbatas pada negara-negara yang terlibat langsung, tetapi juga akan mempengaruhi seluruh dunia, ujar Dr. Rachel Summers, seorang ahli keamanan internasional. Kita harus bekerja keras untuk menghindari skenario terburuk ini dengan segala cara. Sementara dunia menunggu perkembangan lebih lanjut, diplomasi internasional menjadi sangat penting untuk menurunkan ketegangan. Amerika Serikat dan Rusia diharapkan untuk kembali ke meja perundingan dan mencari jalan keluar yang damai dari situasi ini. Organisasi internasional, termasuk PBB, harus memimpin upaya untuk memfasilitasi dialog dan mencegah eskalasi lebih lanjut. Dalam menghadapi ancaman yang sangat serius ini, komunitas global harus bekerja sama untuk menjaga perdamaian dan stabilitas internasional. Keselamatan dan keamanan dunia tergantung pada upaya bersama untuk menghindari bencana nuklir yang dapat menghancurkan peradaban kita. Kota-kota besar seperti New York, Washington DC, dan Boston mengalami kehancuran besar. Jumlah korban tewas dan terluka mencapai ratusan ribu orang dalam hitungan jam pertama. Dampak radiasi nuklir membuat banyak area tidak layak huni, memaksa jutaan orang mengungsi ke wilayah yang lebih aman. Di seluruh dunia, pasar saham jatuh dan harga minyak melonjak tajam. Negara-negara NATO mengadakan pertemuan darurat untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil. Di Asia, negara-negara seperti China dan India meningkatkan kesiapan militer mereka, khawatir bahwa konflik ini dapat merambah ke wilayah mereka. Reaksi internasional terhadap serangan ini sangat beragam. Banyak negara mengecam tindakan Rusia, sementara beberapa negara sekutu Rusia mencoba memberikan dukungan diplomatik. PBB mengadakan sesi darurat untuk mengutuk penggunaan senjata nuklir dan menyerukan gencatan senjata segera.
Dewan Keamanan PBB berada dalam kebuntuan dengan veto dari anggota tetap yang membuat resolusi sulit dicapai. Di Amerika, pemerintah menghadapi krisis besar. Sistem komunikasi lumpuh, banyak infrastruktur penting hancur, dan pelayanan publik terganggu. Presiden Amerika dalam pidato yang disiarkan dari lokasi rahasia menyerukan ketenangan dan persatuan di tengah bencana ini. Dia berjanji bahwa Amerika akan bangkit dari kehancuran dan membalas serangan tersebut dengan cara yang proporsional. Di seluruh dunia, pasar saham jatuh dan harga minyak melonjak tajam. Negara-negara NATO mengadakan pertemuan darurat untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil. Di Asia, negara-negara seperti Cina dan India meningkatkan kesiapan militer mereka, khawatir bahwa konflik ini dapat merambah ke wilayah mereka. Keselamatan dan keamanan dunia tergantung pada upaya bersama untuk menghindari bencana nuklir yang dapat menghancurkan peradaban kita. Kota-kota besar seperti New York, Washington DC, dan Boston mengalami kehancuran besar. Jumlah korban tewas dan terluka mencapai ratusan ribu orang dalam hitungan jam pertama. Dampak radiasi nuklir membuat banyak area tidak layak huni, memaksa jutaan orang mengungsi ke wilayah yang lebih aman. Di seluruh dunia, pasar saham jatuh dan harga minyak melonjak tajam. Negara-negara NATO mengadakan pertemuan darurat untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil. Di Asia, negara-negara seperti Cina dan India meningkatkan kesiapan militer mereka, khawatir bahwa konflik ini dapat merambah ke wilayah mereka. Reaksi internasional terhadap serangan ini sangat beragam. Banyak negara mengecam tindakan Rusia, sementara beberapa negara sekutu Rusia mencoba memberikan dukungan diplomatik. PBB mengadakan sesi darurat untuk mengutuk penggunaan senjata nuklir dan menyerukan gencatan senjata segera. Dewan Keamanan PBB berada dalam kebuntuan dengan veto dari anggota tetap yang membuat resolusi sulit dicapai. Di Amerika, pemerintah menghadapi krisis besar. Sistem komunikasi lumpuh, banyak infrastruktur penting hancur, dan pelayanan publik terganggu. Presiden Amerika dalam pidato yang disiarkan dari lokasi rahasia menyerukan ketenangan dan persatuan di tengah bencana ini. Dia berjanji bahwa Amerika akan bangkit dari kehancuran dan membalas serangan tersebut dengan cara yang proporsional. Di seluruh dunia, pasar saham jatuh dan harga minyak melonjak tajam. Negara-negara NATO mengadakan pertemuan darurat untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil. Di Asia, negara-negara seperti Cina dan India meningkatkan kesiapan militer mereka, khawatir bahwa konflik ini dapat merambah ke wilayah mereka.